Jadi solat ini telah kita ketahui bersama adalah merupakan ibadah paling utama, ibadah yang paling penting. Dia merupakan pembeda antara kita yang muslim dengan yang bukan muslim. Dan seringkali kita diingatkan oleh keluarga, oleh jemaah, oleh nenek untuk selalu mendirikan solat ini. Kemudian juga solat ini bukan hanya hubungan kita kepada Allah. Ternyata solat ini juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ada satu ulama memberikan ilustrasi, gambaran. Mana sangkan solat ini hubungan kita dengan sesama manusia. Karena dalam solat itu ada bagian nak disampaikan kepada orang Islam lainnya, yaitu ketika kita tasyahud. Tasyahud itu kita ada bacaan Assalamu alayna wa ala ibadillah is-salihin. Kita baca tu termasuk rukun sembahyang tasyahud itu. Nah, maka ketika kita sedang sembahyang, artinya kita lah melaksanakan hak nyampaikan salam kepada saudara-saudara kita muslim yang lain. Bukan sebatas kita yang berjamaah dalam masjid ini, bukan sebatas kita sekeluarga saja, bukan sebatas kita sedusun semasyarakat saja, tetapi kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Di mana di situ ada umat Islam, kita lah nyampaikan uluk salam dalam solat, yaitu Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Bagi orang-orang yang mendirikan solat pula di bagian dunia manapun dia, artinya dialah jawab salam kita. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin kita di sini, jemaah Tanjung, jemaah Marinim yang semayang lah jawab salam kita di sini. Kalau jemaah Cina, jemaah Amerika, jemaah Afrika semayang, maka lah jawab salam kita di sini. Bagi orang yang dia semayang, maka artinya dia jawab salam kita. Inilah yang kata ulama tadi mengatakan dia lah mutus hubungan dengan sesama muslim. Itu pentingnya solat. Antara sesama kita muslim saja, itu ada uluk salam satu dengan uluk salam saudara kita yang solat lainnya. Ternyata dia dah sampai di situ saja. Ternyata juga berhubungan dengan alam malaikat yang akan nyambungkah solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tahu gala, kita sembahyang ini di antara syaratnya nak ngadap kiblat. Di mana kiblat kita? Di Mekah, di Kaabah. Semua jemaah sembahyang dimanapun dia berada itu ngadap kiblat lalu ke Kaabah. Dia melencong ke Kerinci sana, dia sah. Hanya ketepatan luas ke sana, tidak masalah. Tapi tetap tujuannya adalah Kaabah. Kalau seluruh umat Islam di dunia ini semua ngadap ke Kaabah, ngadap kiblatnya ke Kaabah, di Kaabah itu jemaah tiap saat tawaf. Nah, inilah yang tawaf ini berhenti-berhenti bahawa setiap jemaah solat menghadap ke Kaabah. Solat kita ini sebenarnya seluruh dunia dia pernah berhenti, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena waktu solat itu beda-beda. Kita main lagi lah selesai sembahyang Isyak. Tapi mungkin jemaah yang waktunya lebih lama dan sembahyang Isyak main lagi. Yalah dia. Kita udem di sini sambungnya jemaah Lahad. Udem di sini sambungnya lagi. Jangankan satu daerah, satu negara. Udem di Indonesia pindah jemaah sembahyang sejam berikutnya jemaah Malaysia. Jemaah Malaysia udem, jemaah selanjutnya jemaah Thailand. Udem di Thailand sembahyang sambungnya ke India sampai ke Mekah. Mekah balik seluruh sampai ke Isyak, bertemu lagi kita dengan sembahyang. Artinya apa? Dek pernah berhenti jemaah sembahyang di dunia ini. Kenapa? Karena waktu berputar. Semua itu ngadap ke mana? Ke Kaabah kali. Jadi kita tadi semuanya ngadap ke Kaabah, di Kaabah putarkannya di jemaah-jemaah yang sedang tawaf. Dia pernah berhenti. Makanya tawaf itu fi maqamis shalah. Tawaf itu bi manzilatis shalah, semestinya sembahyang. Terhubung gitu. Nah, kata Rasulullah di dalam hadis Mi'raj itu, di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur.
Sebab Baitul Ma'mur itu di langit ketujuh itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Malaikat punya Ka'bah pula. Ka'bahnya apa namanya? Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Di mana padanya? Tepat di pucuk Ka'bah. Kata Rasul dalam hadis itu, seandainya malaikat di Baitul Ma'mur menjatuhkan batu, tepatkah jatuh pucuk Ka'bah? Lurus saja. Maka di Baitul di Ka'bah mutarkah tawaf seluruh kaum muslimin sembahyang 5 waktu? Di Ka'bah mutarkah dikirim ke Baitul Ma'mur para malaikat? Di situ malaikat mutarkah sembahyang kita? Mana? Ama jam dia sembahyang ulim, terputus dengan sesama muslim, terputus pula ke Ka'bah, terputus pula kepada malaikat di Baitul Ma'mur. Alangkah sedihnya. Dia sesama muslim di Amerika, di China, kalau umpamanya ada dalam masyarakat kita atau dalam keluarga kita dia sembahyang, walaupun berhubungan sebagai keluarga, tapi sebenarnya dia lah terputus hubungan dengan kita karena dia jaging jawab salam kita. Lah terputus hubungan ke Kaabah karena dia jaging hadap ke Kaabah, dia sembahyang lagi. Lah terputus pula hubungan ke malaikat di Baitul Ma'mur karena lah mulai tadi dia jaging hadap ke Kaabah. Nah, inilah pentingnya ibadah solat, bukan hanya hubungan kepada Allah, tapi hubungan kita sesama muslim dimanapun mereka berada di dunia ini juga berhubungan kepada Baitul di Ka'bah dan lanjut ke Baitul Ma'mur. Malaikat baunya, aku yakin pastilah sampai kepada Allah. Dia lagi dipikirkan. Hanya yang masalah ini adalah belum sampai ke solatnya, bahkan mungkin dia sampai ke kiblat Ka'bah di kota